Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat. Happy weekend teman-teman. Selamat hari Minggu. Kalian pada kemana nih hari Minggu? Kalian di rumah aja ataupun mungkin lagi jalan-jalan nih teman-teman? Boleh ya tulis di kolom komentar. By the way, ini adalah video lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Jika di video sebelumnya aku tuh belanja ke pasar, plus juga aku bongkar belanjaan aku. Nah, di video kali ini aku tuh mau masak, plus juga mau ngerapin belanjaan aku. Belanjaan aku kan emang nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi tetap aja di sini aku tuh rempong ngeberesin karena aku juga sambil masak juga, jadi hari itu benar-benar lumayan sibuk. Oke, sebelum aku beresin belanjaan aku teman-teman, di sini aku mau masak dulu karena jujur aku tuh sebenarnya lagi ngerasa nggak enak badan karena ini pas aku tuh lagi dapet teman-teman. Dan biasalah ya kalau hari-hari awal-awal dapet tuh bener-bener badan tuh nggak enak banget gitu ya. Jadinya di sini biar aku tuh nanti tuh bisa santai duduk gitu ya, lama buat ngeberesin belanjaan aku gitu kan. Jadi udah, ini aku mau masak dulu deh, aku harus usahain masaknya cepet-cepet biar nanti tuh santai gitu ya. Jadinya nanti pas Pak suami tuh udah Jumatan mau makan siang tuh semuanya udah aman. Pokoknya di sini aku mau usahain sebelum zuhur semuanya tuh udah kelar gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini aku siap-siapin dulu bahan masakan aku ya. Ini aku ngupas-ngupasin bawang merah, bawang putih, terus ada juga jahe, lengkoas juga, plus juga serai. Aku nggak pakai kunyit teman-teman, maksudnya nggak pakai kunyit langsung ya, karena nanti aku mau pakai kunyit bubuk aja biar blender aku tuh nggak rusak, apanya ya, wadahnya itu biar nggak kotor gitu ya. Biar nggak kotor gitu ya wadahnya, biar nggak kuning gitu ya. Jadi untuk kunyitnya aku pakai kunyit yang bubuk aja. Aku tuh sampai kepikiran teman-teman mau beli blender yang Miyako lagi. Dulu kan aku udah punya ya blender yang Miyako yang hijau. Nah itu tuh sebenarnya aku tuh pengen banget beli lagi gitu ya teman-teman, biar kalau misalnya pas lagi ada masak-masak di rumah, masaknya agak besar gitu ya, aku nggak kasihan sama blender aku. Karena blender aku yang sekarang itu kan maksudnya blender itu tuh blender hasil endorsan, dan itu tuh bener-bener cakep banget blendernya. Kalau misalnya dipakai buat masak besar kena kunyit itu sayang banget gitu. Cuman teman-teman, kayak sekarang tuh aku masih bener-bener lumayan banyak banget pengeluaran yang tidak terduga ya teman-teman. Pokoknya banyak lah gitu ya, yang aku juga nggak bisa jelasin ke kalian. Dan itu tuh kayak jadi gaji aku tuh ya udah aku utamain ke yang ke yang perlu, yang penting, yang udah urgent dulu gitu ya teman-teman. Apalagi kayak aku udah punya rencana mau pulkam gitu ya, walaupun entahlah teman-teman, aku bener-bener nggak bisa memastikan nanti bakalan pulkam apa enggak, karena ngelihat luar biasa sih ya budget pengeluaran tak terduga aku akhir-akhir ini. Jadinya kayak pendapatan aku atau gajian aku tuh juga mungkin banyak yang buat keperluan lain dulu ya. Entahlah kalau kekumpul nanti tuh menjelang lebaran buat ongkos ya. Karena minimal tuh kayak kalau mau pulang tuh ya sekitar ini ya teman-teman 3,5 sampai 4 juta ya teman-teman, baru kayak nyaman gitu pulang kampung. Karena ongkos aja tuh udah 1 juta sendiri teman-teman, 1 juta lebih ya. Itu cuma ongkos doang, belum makan di jalan, belum lagi oleh-oleh gitu kan, belum lagi buat jajan di sana, THR-an kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau udah pulang kampung tuh lumayan banyak pengeluaran gitu pastinya. Jadi kalau misalnya budgetnya itu nggak cukup gitu, mending nggak pulang sih, daripada sampai di sana ntar kocar-kacir mau kesana kesini nggak bisa karena keterbatasan budget gitu ya. Jadi palingan kalau nggak cukup ya palingan seperti yang sering aku bilang, ayah yang aku suruh kesini. Tapi tetap aku ngusahain ya teman-teman, semoga bisa pulang. Cuman kalau seandainya aku nggak pulang, aku tuh juga udah dapat tawaran ini sih teman-teman, tawaran jalan-jalan ya. Ada tetanggaku yang ngajakin jalan-jalan gitu ya teman-teman, ke Sumbar gitu ya, ke Padang gitu, kayak ke Padang, ke Pariaman gitu-gitulah ya. Ada yang ngajakin gitu ya buat kayak nginep-nginep 3-5 harian gitu. Cuman belum tahu sih teman-teman tuh nanti gimana ya. Pokoknya intinya gitu aja sih. Paling kalau aku nggak pulang ya aku jalan-jalan aja gitu ya. Ya lumayan kan buat liburan gitu. Oke deh, di sini aku lanjut ke masakan aku dulu ya teman-teman. Di sini aku mau masak buat menu hari ini. Ini aku mau buat sambal tanak ya.
Dan di sini tuh aku beli santan itu santan yang udah jadi ya teman-teman. Santan aku beli di warung tadi. Harga santan tuh di sini ampun makin lama makin naik ya teman-teman, karena harga kelapa juga udah lumayan mahal. Satu biji kelapa loh di sini tuh bisa sampai 10.000 teman-teman. Masya Allah banget nggak tuh. Tapi ini aku beli santannya itu yang udah jadi ya, itu tadi setengah kilo harganya tuh 7.000. Aku pakai semua karena emang aku mau bikin sambal tanak. Tapi sebenarnya tetap aja teman-teman, santan yang dibeli itu tuh minyaknya itu nggak banyak gitu ya. Sebenarnya kalau bikin sambal tanak kayak gini bagusnya itu pakai kelapa yang udah masak gitu loh teman-teman, yang udah bener-bener masak banget gitu ya. Nah itu biasa kan minyaknya banyak. Nah itu cocok banget buat dijadiin sambal tanak gitu ya, karena dia bakalan banyak minyaknya. Tapi ya udah, karena emang nggak ada, udah kita pakai yang ada aja. Dan biar tetap kelihatan pekat gitu ya teman-teman, untuk sambal tanaknya aku banyakin bumbunya, kayak aku banyakin bawang merah. Terus juga aku tambahin kemiri gitu ya, biar nanti tuh dia kayak kental gitu teman-teman. Nah untuk isiannya sendiri dari gulai atau sambal tanak ini, kalau kami orang Minang tuh bilang ini sambal tanak ya teman-teman, bukan sambal lado ya, sambal tanak gitu ya. Ini ada telur puyuh, kentang, pete, dan juga ikan teri. Kalau misalnya nggak punya pete, ini tuh dikasih jengkol tuh juga endul ya teman-teman, seperti yang udah pernah aku masak juga beberapa waktu yang lalu ya. Itu aku bikinnya jengkol, dan kali ini aku bikinnya pete, dan ini aku bikinnya itu pakai cabai geprek loh teman-teman, tapi nggak pedes. Aduh bener-bener deh ya, udahlah cabai mahal tapi cabainya nggak pedes gitu ya, ya ampun. Padahal tadi aku bikinnya tuh udah lumayan banyak loh teman-teman. Cabai gepreknya kalian bisa lihat kayak 1 genggam lebih gitu ya. Ditambah lagi tadi aku kasih cabai rawit putih juga sedikit, tetap aja cabai itu tuh nggak pedas teman-teman. Sambal tanak tuh kalau misalnya cabainya tuh nggak berasa tuh kayak kurang sedep gitu loh, ya ampun. Nggak tahu sih ini ya, cabai ini udah lama mahal tapi nggak pedas, ya ampun ya, bener-bener deh. Oke, itu masakan aku udah selesai ya teman-teman. Kalau misalnya kita pakai santan, kalau misalnya kita pakai kelapa yang tua banget gitu ya, yang udah mateng banget itu sampai kulitnya itu coklat-coklat biasanya. Nah itu kalau misalnya kita pakai 1 buah kelapa itu pasti hasilnya bakalan bener-bener bagus ya teman-teman. Sambal tanaknya bakalan berminyak gitu ya, kayak kelihatan lemaknya gitu. Tapi itu tadi udah lumayan oke lah gitu ya. Oke deh teman-teman, setelah lauk aku udah mateng gitu ya, itu aku biarin udah, terus aku langsung duduk ngeletak di sini dan aku langsung aja untuk petikin cabai ya teman-teman. Karena memang ini tuh cabainya kan lumayan banyak ya, apalagi kayak cabai rawit itu kecil-kecil. Jadi aku tuh pengen banget bisa duduk santai. Makanya ya aku selesain dulu masakan aku gitu ya teman-teman. Entah kenapa kalau misalnya kayak udah hari Jumat, hari belanja mingguan itu ya teman-teman, kayak aku ngerasa seharian tuh sibuk banget gitu ya teman-teman, kayak nggak berasa gitu tiba-tiba tuh udah sore gitu. Bahkan rasanya tuh mau nyuri-nyuri tidur sebentar tuh, istirahat sebentar tuh rasanya tuh kayak nggak bisa gitu ya. Oke deh teman-teman, ini aku petik-petikin cabai rawit putih juga, karena cabai gepreknya udah selesai ya teman-teman, tuh udah aku petikin. Terus ini tinggal petik-petikin cabai putih aja. Itu cabai rawit ini pedes tuh ya teman-teman, biasanya cabai rawit putih ini. Dan ini tuh enak kalau misalnya kita dibuat gulai-gulai gitu teman-teman, karena ya dia itu selain pedas aromanya juga harum gitu cabai ini tuh. Tapi kadang aku tuh kalau misalnya lagi nggak ada cabai rawit yang buat sambel, kadang aku pakai cabai ini juga sih buat sambel. Oke, ini udah selesai. Aku metik-metikin cabainya nih teman-teman. Alhamdulillah. Terus ini aku lanjutin buat ngupas-ngupasin jengkol juga ya. Nah ini tuh jengkolnya sengaja aku kupas-kupasin sekalian, biar nanti kalau pas aku mau masak ya udah semuanya itu udah tinggal aman terkendali ya teman-teman. Tinggal dipotong-potong aja gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya di voiceover aku ada kedengaran suara berisiknya anak-anak ya, karena di sini mereka tuh sambil main. Ini aku voiceovernya itu udah lumayan siang ya teman-teman. Sempet tadi tuh kayak apa ya, kayak ragu gitu upload apa enggak gitu ya teman-teman. Tapi ya udahlah ya, berhubung videonya udah selesai aku edit, ya udah deh aku memutuskan untuk aku upload aja ya teman-teman videonya itu, karena rasanya itu sayang banget kalau nggak upload, karena kan pendapatan aku di bulan ini tuh bener-bener sedikit banget teman-teman. Jadinya kayak aku tuh mau usahain upload gitu ya bulan ini tuh setiap hari.
Terus bulan depan setiap hari biar bisa gajian gitu ya. Karena kalau misalnya bulan ini aku nggak dapat 700.000 teman-teman, kayak ya minimal itu 600-700.000 lah teman-teman bulan ini gitu ya. Dan bulan depan dapat segitu juga kan lumayan bisa gajian. Minimal gajian di YouTube itu kan 1.300.000 ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan 1.300.000 itu aku tuh kadang perlu 2 bulan teman-teman ya. Masya Allah banget. Jadi karena emang bulan ini tuh benar-benar miris banget dolarnya. Jadi ya kalau misalnya bolong-bolong upload itu rasanya sayang ya. Takutnya nanti 2 bulan masih belum tercukupi 1.300.000. Padahal aku berharapnya 1.300.000 itu nanti di bulan gajian bulan 2 itu di gajian di bulan berapa tuh ya? Gajian di bulan 3 deh kayaknya itu ya cair. Nah itu tuh bisa buat tambahan uang lebaran gitu kan. Karena alhamdulillah kalau bulan ini aku gajian. Bulan depan itu udah jelas pasti nggak gajian teman-teman. Jadi aku berharapnya di bulan 3 nanti tanggal 20-an itu aku gajian. Makanya ini aku usahain biar terkumpul gitu ya. Oke deh, ini aku udah selesai buat ngupas-ngupasin jengkolnya. Terus cabai-cabai tadi udah aku masukin ke dalam ini ya teman-teman, wadah food container. Terus ini cabainya, jengkolnya juga semuanya aku masukin ya teman-teman ke wadah food container. Yang lainnya itu tuh nggak yang perlu terlalu disimpan sih teman-teman, kecuali daun bawang. Tapi pas aku ngerapihin, pas aku lagi ngebersihin daun bawang itu tuh ternyata nggak ke-record dong teman-teman. Ya ampun, kesel banget deh rasanya ya. Padahal itu aku lagi ngebersihin daun bawang, motong-motongin gitu, tapi malah nggak ke-record. Oke, udah selesai teman-teman. Ini langsung aja aku mau ngerapin ke kulkas. Stok di kulkas tuh alhamdulillah tuh masih lumayan banyak ya teman-teman, kalian bisa lihat. Cuman ya memang setiap hari Jumat aku pasti belanja ke pasar. Aku beli yang habis-habis aja gitu. Nah ini setelah aku selesai food prep teman-teman, di sini waktunya aku tuh mau beres-beresin dapur aku lagi ya, karena emang ini udah udah lumayan siang. Habis ini rasanya itu aku mau langsung mandi terus istirahat gitu ya. Walaupun sebenarnya hari ini tuh juga ada urusan yang lain juga teman-teman. Tapi ya aku mau istirahat dulu sebentar ya, karena ini kan aku lagi dapet dan itu benar-benar bawaannya tuh lemes teman-teman ya. Cuman ya kalau misalnya diturutin istirahat terus ujung-ujungnya nggak kepegang gitu ya dapur ini. Pokoknya di sini sebelum aku memutuskan untuk istirahat, aku mau beresin dulu dapur ini. Aku mau rapihin dulu, aku mau selesaiin dulu kerjaan di sini biar nanti tuh nggak kepikiran juga ya teman-teman. Karena kalau misalnya udah rebahan gitu ya, tapi dapur tuh masih kayak berantakan gini, malah nggak tenang gitu ya teman-teman. Nanti tuh istirahatnya kayak kepikiran aja gitu sama dapur ini. Di sini aku lap-lapin semua meja kompor aku ini ya teman-teman, karena kan tadi habis dipakai buat masak juga gitu, jadi itu lumayan kotor. Jadi aku lap-lap semuanya itu, dan itu aku lapnya pakai lap yang agak lembab ya teman-teman, biar ya lebih bersih aja gitu ya. Oke, di sini sebelum aku nyuci piring, ada cucian piring kemarin sedikit, jadi itu aku simpan dulu ke dalam lemari karena kan udah kering ya. Terus baru deh aku lanjut buat nyuci piring untuk hari ini. Masya Allah, ini cucian piring aku lumayan banyak banget, karena emang ini tuh cucian piring dari tadi malam aku belum nyuci ya teman-teman. Sebenarnya tadi pagi sebelum aku ke pasar pengen nyuci piring, tapi entah karena bawaan lagi dapet ya teman-teman, badan tuh bener-bener kayak berasa lemes banget gitu ya, kayak nggak bergairah gitu rasanya mau aktivitas ya. Jadi tadi tuh ya udah leha-leha, nyantai-nyantai, terus jam 7:30, hampir 7:30 ya aku berangkat ke pasar gitu ya teman-teman. Jadinya aku biarin aja deh cucian piring ini tuh tertumpuk dulu gitu ya. Dan ini udah selesai semua kerjaan, baru deh aku cuciin piringnya semuanya. Ya nggak apa-apa sih teman-teman kalau misalnya cucian piring ini tuh sesekali ditunda-tunda ya. Yang penting ya dicuci gitu ya. Ya namanya juga kita ibu rumah tangga ya teman-teman, kerjaan kita kan bukan cuma ini aja gitu ya. Jadi kalau di saat lagi banyak kerjaan, terus nggak semua kerjaan kepegang, ya udah nggak apa-apa, istirahat juga yang penting kok teman-teman. Di saat badan itu tuh emang lagi capek-capeknya dipaksain, itu ujung-ujungnya malah drop ya. Jadi kalau misalnya kita capek, kita istirahat, itu nggak salah kok teman-teman. Nah di sini cucian piring aku juga udah hampir selesai buat aku cuci nih teman-teman. Alhamdulillah ya. Kalian bisa lihat sendiri benar-benar full peniris piring aku. Sampai sekarang itu
nggak di upgrade ya teman-teman untuk rak piring peniris piring ini. Padahal udah lama banget kan aku sering bilang pengen ganti sampai sekarang tuh masih belum, karena entah kenapa setiap aku mau check out terus tiba-tiba aku kayak kepikiran nanti kalau misalnya aku ganti yang ini nggak kepake gitu, rasanya kok sayang gitu teman-teman. Ya ampun, jadinya sampai sekarang nggak aku ganti-ganti ya, karena kayak gitu berasa sayang banget. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini kerjaan aku udah selesai dan ini dapur aku juga udah bersih lagi. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.